Nggih, matur nuwun. Mungkin mukadimah saking kula. Permasalahan ini banyak kasus sebagaimana yang disampaikan oleh Sa'il tadi itu. Ternyata teman-teman menggiringnya dari ibarat mengenai khadimus sufiyah atau khitan, sehingga itu kepemilikannya lil ab, qala jam'un lil ibn, dan juga ada kasus-kasus masalah urfus syar'i. Pandangan saya begini, antara kasus ini, satu qasdu itu menurut kami ada dua. Satu adalah qasdul lafzi, yang kedua qasdul urfi. Qasdul urfi ini yang oleh ulama disebut dengan urfus syar'i. Qasdul lafzi itu adalah kalau memang ada lafaz, misalnya saya ngelawat, kemudian ini berikan kepada ibunya ya, karena sing kepaten ini adalah ibu bojone sing mati. Kalau misalnya anaknya sing kepaten, anak yang pertama misalnya, ini berikan kepada anak yang pertama, ini adalah qasdul lafzi. Kenapa di dalam pembahasan yang ada yang urfus syar'i itu adalah itu menjadi miliknya abun, kemudian khadimus sufiyah. Wa amma ma'al itlaq fali anna hamlahu ala man dzukir minal ab wal khadim wa sahibil farah, ini nadharan lil ghalib. Apa ghalibnya? Anna kullan min haula huwal maksud. Anna kullan min haula huwal maksud, huwa urfus syar'i. Jadi kalau misalnya ada lafaz niki paringaken teng Zaid nggih, jelas ini namanya qasdul lafzi. Ini paringaken dateng khadimus sufiyah, paringaken dateng sahibul farah, berikan kepada abunnya anak yang dikhitan, jelas. Kalau tidak ada lafaz sama sekali, ujuk-ujuk datang bawa nang acara, gitu loh maksudnya. Kira-kira kalau tidak ada lafaz secara ghalib menurut urufnya, siapa yang dimaksud oleh mukti ini kira-kira? Sehingga katanya ulama nadharan lil ghalib, ketika tidak ada lafaz, yang dimaksud adalah mereka di dalam kasus ini khadimus sufiyah, abun atau sahibul farah itu. Dan al-maksud itu adalah urfus syar'i kalau kita melihat dari ibarat yang ada di tuhfahnya. Akan tetapi non sewu, pembahasan urfus syar'i ini hanya berkutat pada tiga ini yang sampean bacakan. Sementara kasus yang kita bahas kan nyelawat, apakah bisa diilhaqkan dengan kasus ini? Padahal satu itu, padahal ada ibarat sebenarnya yang pas dengan kasusnya nyelawat. Ada ibarat yang pas dengan kasusnya nyelawat. Ada kasus rajulun mata abuhu faba'asa sauban liyukaffinahu, kepada abunnya. Ada anak kepaten bapak, ada temannya ngirimkan kafan. Tujuan ini kafannya sampean buat ngafani bapaknya ya sampean ya, buat ngafani abahe nggih. Keranten apa? Muktinya ini karena memang qasdut tabarruk. Maka di dalam kasus ini karena ada qasdul lafzi li ajli takfin kepada abunnya, maka wajib untuk abun. Kalau tidak fa'alaihi radduhu. Itu ketika ada qasdul lafzi. Ketika tidak ada qasdul lafzi, ujuk-ujuk datang membawa sembako kepada orang yang duka cita itu, diberikan. Nah, diserahkan. Maka ketika diserahkan seperti ini apa qasdul lafzi tidak ada ya.
ini miliknya siapa ini? Ternyata di dalam kasus ini yatasarrafu fihi kaifa syaa. Di dalam kasus ini, maka ketika hal yang sedemikian ini kan menjadi milkan mutlakon bagi siapa penerimanya ini. Lah ini maksudnya. Menurut pandangan saya melihat di kitab Tuhfatul Muhtad. Tapi begini nanti. Nah, ini karena kasusnya ini kan berbeda-beda. Orang ngelawat itu dikekno nang rewangi biasa nih. Serahkan ke rewangnya atau ditaruh di satu tempat yang sudah disediakan. Banyak yang nggak diterima langsung. Satu itu kasusnya. Yang kedua, mungkin ini nanti disikapi oleh panjenengan. Anak pertama sebagai tuan rumah dari bapak yang meninggal. Kemudian anak kedua datang membawa tamunya. Karena tamu ini kenalnya dengan anak yang kedua. Dengan anak yang pertama dengan anak yang pertama enggak kenal. Kenalnya dengan anak yang kedua. Datang. Karena yang datang ini adalah Polres, kemudian siapa DPR, orang-orang pejabat atau siapa saja kiai yang lainnya, kenalnya dengan anak kedua, ditemui di rumahnya anak pertama yang sahibul musibah di situ, salaman dengan anak kedua, amplop misalnya. Lah ini siapa ini nanti, miliknya siapa ini? Apa miliknya anak yang pertama yang ketempatan duka itu tapi nggak kenal dengan anak yang pertama, kenalnya dengan anak yang kedua? Apakah ini miliknya anak yang kedua? Padahal acara semuanya itu yaitu anak yang pertama. Lah ini mungkin juga nanti disikapi. Mungkin sedikit pandangan mukadimah saja gitu loh maksudnya. Mungkin ada tambahan dari yang lain mungkin.